Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Bu Agnes. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya yang berjudul Kafetaria Warisan Rasa. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang data kolaborator kami, yaitu Yayasan Datu Rangu Rangga Abdul Masjid Dai Matutu, yang mempunyai visi menjadi lembaga yang berperan aktif dalam pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan Sumbawa. Jadi yayasan ini juga memiliki 5 misi, yaitu menggali dan mengembangkan nilai budaya lokal Sumbawa. Yang kedua, menghasilkan karya kreatif dan akademi berbasis budaya lokal. Yang ketiga adalah melakukan riset, dokumentasi, dan publikasi sejarah serta pusaka budaya Sumbawa. Yang keempat, mengembangkan kapasitas pelaku budaya melalui pelatihan. Yang kelima, membangun sarana pendukung seperti museum, galeri, ruang pertunjukan, dan ruang pemberdayaan ekonomi komunitas. Lalu saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembentukan BKCC. Jadi BKCC menjawab kebutuhan ruang aktivitas publik karena Istana Balak Kuning memiliki nilai sejarah dan simbol yang kuat, serta lebih bersifat representatif dan sakral, maka diperlukan ruang tambahan yang lebih fleksibel untuk aktivitas publik, menjadi wadah interaksi dan mendukung kegiatan edukasi rekreasi. Yang kedua, BKCC hadir sebagai latar belakang, bukan pusat perhatian. Secara visual, skala BKCC tidak menyaingi hierarki Istana Balak Kuning dan berfungsi sebagai ruang pendukung aktivitas di dalam kawasan istana. Yang terakhir, BKCC menjadi ruang penghubung antar ekonomi, kreatif, seperti museum, shop, dan kafetaria, dan edukasi rekreasi seperti pendopo dan playground. Dengan demikian, istana tetap menjadi pusat nilai historis, sementara BKCC mengaktifkan kawasan melalui pengalaman ruang yang hidup. Jadi dari informasi yang kami dapatkan, kami dapat membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana desain fasilitas publik dapat menjadi area interaksi sosial. Yang kedua, bagaimana integrasi fungsi edukasi, rekreasi, dan ekonomi kreatif seperti kafetaria, pendopo, museum shop, gazebo, dan playground dapat menciptakan ruang budaya yang hidup sekaligus memberdayakan UMKM Living Experience. Yang ketiga, bagaimana BKCC memperkuat identitas budaya Istana Balak Kuning dan budaya Sumbawa melalui penerapan desain, material pola ruang, dan aktivitas tanpa menyaingi bangunan istana utama. Lalu saya akan menjelaskan tentang flow of activity kafetaria Warisan Rasa yang aktivitas pengunjungnya dewasa. Jadi mereka akan masuk area kafetaria, berjalan perlahan mengitari kios, memilih beberapa macam kios, mengantri dan membayar, lalu mencari tempat duduk dan lalu menikmati makanan dan minuman. Untuk aktivitas pengunjung anak-anak berlari ke makanan yang mereka suka, menunggu di meja makan, lalu anak-anak makan dan minum, dan mereka akan berjalan langsung ke playground. Untuk aktivitas staf kios, selama di kafetaria beraktivitas dalam ruang sempit, menyiapkan makanan, mengisi stok bahan baku, menyajikan makanan dan memanggil pelanggan, lalu mencuci piring yang sudah kotor. Yang terakhir, untuk aktivitas staf kebersihan, selama berada di kafetaria, staf kebersihan mengambil piring kotor di setiap meja, lalu membawanya ke masing-masing kios dan berjalan kembali ke area makan dan membersihkan area tersebut. Oke, sebelum masuk ke desain progress, saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika makan di khas Sumbawa. Jadi tata duduk berdasarkan hierarki. Jadi posisi duduk diatur sesuai status sosial dan kedekatan dengan sultan. Dan yang kedua adalah sikap tubuh dan kesantunan, duduk tegak dan tenang, tidak berbicara keras atau memotong pembicaraan. Yang ketiga, penyajian dan urutan hidangan. Jadi hidangan yang disajikan secara teratur
sering kali diawali dengan doa. Yang keempat adalah etika berpakaian. Jadi, pakaian mencerminkan kehormatan acara dan posisi sosial. Lanjut ke tipe makan. Jadi ada 6 tipe makanan untuk khas Sumbawa ini, yaitu yang pertama singgang, yaitu sup ikan khas Sumbawa yang rasanya asam dan pedas. Lalu ada sepat. Sepat itu adalah sup ikan khas Sumbawa juga. Dia rasanya juga asam dan segar. Kemudian ada palu mara. Dia seperti sup ikan juga, tapi rasanya ringan dan tidak terlalu bersantan. Kemudian ada daging rusa atau sapi yang dipanggang atau dimasak rempah. Yang kelima adalah manjereal dan yang keenam adalah palopo. Filosofi makanan di Sumbawa ini, khas Sumbawa ini adalah kesederhanaan sebagai kehormatan. Jadi makanan seperti singgang, sepat, dan olahan ikan kuah ringan mencerminkan prinsip bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari kesederhanaan dan pengendalian diri. Yang kedua, kebersamaan dan kesetaraan. Hidangan istana tidak jauh berbeda dengan makanan rakyat, menegaskan nilai sultan tidak berdarah secara sosial, serta tidak ada sekat antara penguasa dan masyarakat dalam hal kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah kedekatan dengan alam, dominasi ikan laut, rempah lokal, dan hasil alam sekitar menunjukkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Yang keempat adalah religiusitas dan rasa syukur, adanya doa sebelum dan sesudah makan, serta larangan menyisakan makanan menandakan bahwa makan adalah ibadah, bukan sekedar pemuas nafsu. Kemudian saya akan menjelaskan lebih dalam, yaitu sudah masuk ke ranah desain progres. Jadi yang pertama ini adalah bubble diagram saya. Kita langsung masuk ke area makan, lalu bisa untuk pengunjung anak-anak dan dewasa bisa langsung ke area kios atau UMKM, lalu membayar dan mengantri di kasirnya. Namun untuk staff, walaupun kebersihan atau untuk staff kios itu bisa langsung jadi entrance ke area makan, lalu ke kiosnya, dan bisa juga langsung ke storage-nya. Kemudian untuk zoning blocking, ini adalah zoningnya, yaitu ada semi private untuk toilet, private untuk kios UMKM dan area VIP-nya, dan area publik untuk area makan biasa. Lalu saya lanjut ke layout berwarna. Jadi ini adalah layoutnya. Jadi yang notasi 1 itu untuk 4 sitting table, yang untuk notasi 2 itu 6 sitting table, untuk notasi ketiga adalah 2 sitting table, untuk notasi keempat dan 5. Jadi 4 itu untuk kios yang menyajikan makanan khas Sumbawa, dan untuk notasi kelima adalah kios yang menyajikan makanan yang general. Untuk notasi ke-6 adalah notasi mini VIP area. Kemudian untuk notasi 7 dan 10 adalah disable toilet, 8 dan 9 adalah male toilet dan female toilet. Masuk ke sketsa studi implementasi konsep desain. Kafetaria ada 4 bagian. Jadi kios UMKM menjadi titik awal interaksi dan orientasi pengunjung. Untuk area makan berfungsi sebagai pusat, ruang, dan titik kumpul dengan tata duduk fleksibel. Lalu untuk kitchen dan service berada di belakang kios atau di dalam kios tapi di belakang area kasir, dengan akses terpisah dari pengunjung.
Lalu untuk area pendukung toilet ditempatkan di sisi luar dan tidak dominan secara visual, tetap mudah diakses namun menjaga kenyamanan area makan utama. Hal yang dilakukan di warisan rasa, jadi customer atau pelanggan eh, atau pengunjung datang dan melihat pilihan makanan dari berbagai kios UMKM, lalu mengantri, memesan dan membawa makanan secara mandiri, duduk, makan, dan beristirahat sambil berinteraksi mengamati aktivitas sekitar dan suasana ruang terbuka, berkumpul bersama keluarga atau teman, dan menikmati suasana sore hingga malam hari. Kemudian adanya pergerakan narasi, guide loop plus visual freedom. Jadi pergerakan pengunjung dirancang sebagai alur yang melingkar, yang intuitif, bukan sirkulasi yang kaku, sehingga pengalaman ruang terasa alami dan bebas. Kemudian ada konsep citra. Jadi konsep citra pada warisan rasa adalah identity, komunal, hangat, dan kontekstual. Eh, untuk konsep bentuknya, ruang terbuka dengan struktur ringan, tiang-tiang aluminium dan kanopi yang tegas namun tidak masif, menciptakan hubungan kuat antara ruang dalam, luar, dan aktivitas manusia di tengahnya. Untuk konsep material, lebih ke tradisional modern, kayu menyimbolkan kehangatan dan lokalitas, bata, tanah, warna bumi atau membumi dan tradisional, besi hitam itu menyimbolkan struktur yang modern, palet warna earth tone untuk suasana santai dan tidak bising secara visual. Konsep pencahayaannya atau penghawaannya mengandalkan cahaya alami dan lampu gantung hangat di malam hari atau sore hari dengan bukaan kanopi untuk penghawaan alami yang nyaman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perspektif. Jadi di sini untuk public circulation atau area seating. Jadi di area seating ini dirancang sebagai ruang terbuka yang luas dan fleksibel, mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna melalui 3 konfigurasi utama: meja 2 kursi, 4 kursi, dan 6 kursi. Pembagian ini memungkinkan variasi pengguna mulai dari individu, pasangan, hingga kelompok tanpa mengganggu alur sirkulasi utama. Secara spasial, area ini berperan sebagai titik transisi sekaligus ruang berkumpul, dengan pola sirkulasi yang mengalir dan tidak kaku, mendukung konsep guided loop dan kebebasan visual. Pendekatan semi outdoor melalui penggunaan kanopi ringan dan bukaan menciptakan kenyamanan thermal sekaligus menjaga keterhubungan dengan lingkungan sekitar. Citra ruang yang dihadirkan bersifat hangat, komunal, dan kontekstual diperkuat melalui penggunaan material lokal serta tata ruang yang terbuka dan inklusif. Area ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial yang santai dan alami dalam keseluruhan pengalaman warisan rasa. Kemudian ada perspektif untuk area kios dan yang khas Sumbawa dan general. Area ini berfungsi sebagai pusat aktivitas pembelian makanan dalam alur sirkulasi publik dengan komposisi 4 kios yang terbagi secara jelas. 2 kios menyajikan kuliner khas Sumbawa dan 2 lainnya menyediakan menu general. Kios makanan lokal menghadirkan hidangan seperti singkang, sepat, dan palu mara sebagai representasi kuat identitas kuliner daerah sekaligus memperkaya pengalaman pengunjung terhadap konteks lokal. Secara spasial, area ini dirancang terbuka dan mudah diakses dari berbagai arah. Untuk pengolahan warna dan material, memperkuat citra ruang yang hangat, komunal, dan kontekstual melalui penggunaan material lokal seperti kayu biti, batu bata merah, dan terrazzo.
Kombinasi ini menghadirkan tekstur alami dan suasana yang lemah, sekaligus menegaskan karakter arsitektural yang berakar pada lokalitas Sumbawa dalam pendekatan yang tetap relevan secara modern. Kemudian ada area semi public circulation, yaitu toilet. Jadi area toilet ini berada pada zona semi publik yang tetap mudah diakses namun memiliki tingkat privasi yang terjaga. Dengan pemisahan jelas antara fasilitas pria dan wanita, penempatan ruang mengikuti alur sirkulasi utama sehingga tetap terintegrasi tanpa mengganggu aktivitas utama area. Secara desain, ruang dirancang dengan pendekatan semi outdoor yang memungkinkan pencahayaan penghawaan alami masuk secara optimal, bukaan, dan elemen pembatas tetap menjaga kenyamanan visual serta privasi pengguna. Lalu untuk perspektif mini VIP area ini dirancang sebagai area yang eksklusif untuk merasakan pengalaman makan ala Istana Budaya Samawa, yaitu berdulang. Terinspirasi dari istana dalam lokal, ruang ini menghadirkan konsep lesehan semi outdoor yang menciptakan suasana jamuan istana secara lebih intim dan autentik. Penataan area ini mengutamakan sistem yang efisien dan mudah diakses. Keseluruhan barang dikelompokkan berdasarkan jenis dan frekuensi penggunaan. Dengan perpaduan tata ruang, material, dan konsep budaya, mini VIP area ini menjadi ruang yang secara utuh menghadirkan pengalaman makanan khas istana, bukan hanya dinikmati secara visual tetapi juga dirasakan secara langsung oleh pengunjung. Sekian, terima kasih.